Ada nggak teman-teman subscriber di sini yang pernah menjadi korban dari developer bodong? Gimana cara mengatasinya? Mau tahu solusinya? Saksikan video ini sampai habis ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Adi dari property.id. Pada kesempatan video sebelumnya, kita sudah membahas tentang 4 tips yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli aset properti, baik itu rumah, tanah maupun apartemen. Nah, teman-teman kan juga sudah nih banyak menuangkan cerita, pengalamannya di dalam komen-komen video sebelumnya. Kami turut prihatin kepada teman-teman semua yang sudah pernah menjadi korban dari developer bodong. Baik itu sudah mengeluarkan uang 1 jutaan, 5 jutaan, 10 jutaan, mungkin sampai ada yang ratus jutaan. Ya memang sampai sekarang ini belum menerima rumahnya sampai 100%. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 4 solusi yang bisa kita lakukan ketika kita sudah terlanjur menjadi korban dari developer bodong. Nah, keempat-empatnya ini saya akan perinci nanti. Namun saya akan sebutkan lebih awal ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita bisa musyawarah dengan developernya berdasarkan surat perjanjian. Yang kedua adalah kita bisa menempuh upaya hukum perdata. Yang ketiga adalah kita bisa menempuh upaya hukum pidana. Lalu yang keempat adalah kita bisa melakukan pengaduan kepada lembaga pengaduan konsumen. Nah teman-teman, kita akan perinci lagi nih 4 hal solusi tersebut. Simak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, solusi yang pertama adalah musyawarah dengan pihak developernya. Nah musyawarah ini juga bukan berarti tidak ada data. Teman-teman harus musyawarah based on surat perjanjian. Oleh karena itu saran dari saya, ketika teman-teman mengeluarkan uang seperak pun kepada developer, baik itu booking fee, habis itu down payment, ataupun uang muka, ataupun teman-teman melakukan pembayaran sepenuhnya kepada developer, itu semuanya harus dituangkan ke dalam surat perjanjian. Itu tadi ya, surat perjanjian itu mengatur tentang subjek hukumnya siapa, lalu juga objek hukumnya apa, rumahnya di mana, lokasinya di mana, lalu luasnya berapa, luas bangunannya berapa, itu semua harus dituangkan ke dalam surat perjanjian. Termasuk juga mekanisme pembayaran seperti apa, misalkan cicilan 12 bulan atau misalkan menggunakan KPR, itu semuanya harus dituangkan ke dalam surat perjanjian. Lalu yang keempat adalah ini untuk antisipasi jika adanya uang prestasi dari pihak developer maupun dari pihak konsumen. Baiknya ada pengaturan jika ada uang prestasi di salah satu pihak. Misalkan contohnya ada kompensasi yang harus dibebankan kepada developer jika terlambat masa pembangunannya berapa persen dari berapa bulan. Lalu juga termasuk ke konsumen, ke kita semua. Jika kita terlambat pembayaran kepada developer, kita juga ada kompensasinya kepada pihak developer. Nah ini teman-teman amannya kalau misalkan kita buat surat perjanjian dengan developer, ini baiknya di notaris. Walaupun tidak semua developer yang melakukan surat perjanjian di notaris. Dalam arti banyak developer di Indonesia yang membuat surat perjanjian ini di bawah tangan. Tapi itu sah-sah aja. Tapi maksud saya kenapa di notaris ini maksudnya lebih aman. Karena ada pihak ketiga, pihak pejabat yang memang sudah biasa melakukan pembuatan surat perjanjian yang akan membuat klausul-klausul yang memang untuk kedua belah pihaknya merasa nyaman. Baik dari pihak developer maupun juga dari pihak konsumen sebagai pembeli rumahnya. Oke teman-teman, solusi yang kedua adalah upaya hukum perdata. Jika teman-teman sudah diskusi nih dengan pihak developernya, namun pihak developer juga belum bisa memberikan solusi yang terbaik untuk teman-teman, ataupun di antara kedua belah pihak belum ada benang merahnya yang untuk menjadikan solusi, teman-teman bisa mencari solusi dengan cara menggunakan upaya hukum perdata. Jadi teman-teman membuat surat pengadilan, nanti bisa dibuat sendiri ataupun juga bisa berkonsultasi dengan kantor hukum setempat, nanti untuk melayangkan surat gugatan ini kepada pengadilan negeri setempat. Sehingga nanti pengadilan negeri setempat ini akan mengundang pihak tergugat, yaitu adalah developer, untuk bersama-sama beracara di pengadilan. Dalam ruang lingkup adalah hukum perdata. Nah, untuk hukum perdata ini, teman-teman juga harus membawa seluruh dokumen-dokumen yang penting, yang memang menjadi acuan dari hukum perdata. Salah satunya adalah teman-teman juga membawa bukti transfer. Terus teman-teman juga bisa membawa bukti tanda terima dana kepada developer. Lalu juga jangan lupa membawa surat perjanjiannya. Nah, untuk apa yang teman-teman inginkan di dalam surat perdata ini teman-teman bisa tulis semuanya di dalam gugatan itu. Apa yang teman-teman ingin minta, kompensasinya berapa, lalu juga teman-teman untuk ongkos biaya-biayanya, ini kan pasti ada biaya-biayanya untuk mengurus surat gugatan ini. Itu juga teman-teman bisa tuliskan di dalam surat gugatan. Nah, nanti ketika beracara, hakim akan memutuskan dengan seadil-adilnya dan seobjektif mungkin. Bisa jadi nanti teman-teman permintaannya dikabulkan sebagian, atau bisa jadi juga
permintaan teman-teman dikabulkan seluruhnya seperti itu. Tapi yang pasti adalah kita bisa mencari solusi yang terbaik nih teman-teman dengan menempuh jalan hukum pidana, hukum perdata. Gitu. Oke teman-teman, solusi yang ketiga adalah menempuh jalur pidana. Nah ini jika teman-teman sudah melakukan komunikasi kepada developernya, sudah mengontak, mungkin sudah meng-email juga, ataupun ada itikat komunikasi dari teman-teman, namun developernya tidak merespons sama sekali, ini berarti ada kemungkinan teman-teman kena tipu, benar-benar kena tipu. Sudah tidak ada kooperatif, lalu barang yang sudah dijanjikan malah tidak teman-teman dapatkan, gitu kan. Nah ini teman-teman ada baiknya untuk menempuh jalur pidana. Cara menempuh jalur pidana adalah teman-teman membuat laporan ke kepolisian setempat. Jadi teman-teman nanti bercerita saja kepada pihak kepolisian, membuat laporan pidana. Dan teman-teman juga jangan lupa membawa barang buktinya. Barang buktinya bisa berupa surat tadi, surat perjanjian, habis itu bukti transfer, kronologinya, sampai juga tanda terima dananya kepada pihak developer. Nanti pihak kepolisian akan melanjutkan proses pelaporan teman-teman ke kejaksaan dan tentu nanti juga proses hukumnya terus akan berlaku. Nah bedanya dengan pihak dengan perdata adalah teman-teman kalau menurut saya teman-teman nggak bisa berekspektasi lebih banyak nih dari pengembalian dana dari developer ke teman-teman, karena di hukum pidana ini teman-teman tujuannya adalah memberikan efek jera kepada pihak developer agar pihak developer tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga lebih banyak lagi korban yang terkena dari penipuan developer bodong ini, seperti itu. Oke teman-teman, yang keempat adalah pengaduan konsumen ke lembaga pengaduan konsumen. Salah satunya di Indonesia ada yang namanya YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Di sini teman-teman sebagai pihak yang dirugikan oleh developer atau dirugikan oleh pihak pelaku usaha, teman-teman bisa memberikan pengaduan teman-teman ke lembaga pengaduan konsumen. Dalam hal ini adalah YLKI. Nanti YLKI akan menerima pengaduan teman-teman dan juga akan memberikan nasihat-nasihat atau pendampingan kepada teman-teman, apa sih langkah yang terbaik untuk ditempuh untuk bisa teman-teman mendapatkan haknya kembali. Tapi juga jangan beranggapan bahwa lembaga ini bisa memberikan keputusan untuk perkara teman-teman, karena lembaga ini lebih ke pendampingan dan lebih ke penampungan dari laporan-laporan yang konsumen yang sudah ada, seperti itu. Oke teman-teman, dari 4 solusi ini kalau bisa kita simpulkan, kalau dari saya pribadi untuk teman-teman semua, kami lebih menyarankan teman-teman untuk bermusyawarah terlebih dahulu kepada developer, karena yang namanya pelaku usaha itu juga manusia teman-teman ya, bisa diajak musyawarah pada intinya, seperti itu. Kalau bisa mencari jalan tengah atau bisa mencari solusi dengan cara musyawarah, ini lebih baik daripada masuk ke solusi kedua ataupun solusi ketiga. Ini kan sudah melibatkan lembaga hukum ya teman-teman ya, maksudnya sudah masuk ke peradilan umum, seperti itu. Ini costnya tentu banyak, nggak hanya cost uang teman-teman, tapi cost tenaga, waktu teman-teman semua terkuras ke dalam proses hukum yang berlakunya. Baiknya sih itu tadi, dari nomor 1, yaitu adalah dengan musyawarah dengan pihak developer. Nah itu teman-teman 4 solusi yang bisa kita lakukan jika kita sudah terlanjur tertipu oleh developer bodong. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Nah ini juga kita ingin menginfokan kepada teman-teman, alhamdulillah kita juga ada nih project yang sedang running di Depok, tempatnya di pintu keluar tol Cimanggis. Nanti kita sedang running project, namanya Alexandria Premier Cimanggis, terdiri dari 26 unit rumah dan 17 unit ruko. Kondisi sekarang sertifikat sudah pecah per unit dan IMB sudah pecah per unit. Jadi kalau teman-teman nanti membeli unit di APC, Alexandria Premier Cimanggis, itu kepemilikan sertifikat itu langsung balik nama ke nama konsumen, ke nama teman-teman semua. Nah ini yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membeli unit properti. Sertifikat udah pecah per unit dan IMB sudah pecah per unit. Kalau teman-teman ingin informasi lebih lanjut, cek di kolom deskripsi ya untuk promosi Alexandria Premier Cimanggis. Nah teman-teman, jika teman-teman memiliki usulan tema yang mau kita bahas untuk video selanjutnya, silakan teman-teman berikan usulan tema teman-teman di kolom chat di bawah ya, biar nanti akan kita pelajari dan akan kita bahas. Semoga video yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman, like, share, and subscribe channel YouTube Property agar kami semangat juga membuat video dan teman-teman juga mendapatkan manfaat dari video-video kami. Terima kasih.